Bagaimana jika aglonema kita ini busuk batang, akarnya hilang dan lonyot? Apa yang harus kita lakukan? Solusi yang bagaimana yang harus kita kerjakan? Mari kita sharing bersama-sama. Sahabat Aidina Garden, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kali ini kita akan berbicara soal fusarium atau jamur fusarium yang biasanya menyerang pada berbagai macam tanaman ya. Tanaman sayuran juga, tanaman buah juga, kemudian pisang-pisangan dan termasuk tanaman hias aglonema. Biasa kita kenal sebagai red spot ya, atau spot merah yang berada di bagian batang. Ada bercak-bercak merah di sekitar batang. Itu yang menyebabkan akarnya hilang, kemudian batangnya busuk dan akhirnya tanaman hias kita ini bisa mati. Ya. Bagaimana solusinya? Ya, kita potong saja bagian yang terkena red spot atau nampak busuk sampai kemudian benar-benar bersih atau terlihat putih begitu ya batangnya ya. Kita lihat, kita ulangi ya ini. Jadi bagian yang terkena merah ini bisa di berbagai tempat, di samping atau di tengah, dan bentuknya bercak merah ya. Ini sangat luar biasa ganasnya dalam menyerang batang. Apalagi aglonema yang terkenal dengan batangnya lunak ya, mudah sekali diserang oleh jamur ini. Ya, selanjutnya kita tutup dengan menggunakan kapur sirih. Ya, kapur sirih tetap kita pakai untuk menutup luka dan sangat bagus sekali. Tentunya nanti ada perlakuan lain ya. Ini sebagai contoh dulu cara menghilangkan area bagian yang terkena spot merah atau busuk ya. Kita tidak usah eman-eman ya memotong area yang kena merahnya, bahkan sampai kemudian mepet pun tidak masalah. Yang terpenting adalah spot merah tidak muncul di sekitar batang tersebut. Kemudian hal yang paling penting adalah kita menyiapkan media tanam ya. Kita siapkan sesuai dengan cara kita menyetek tanaman ya. Kita gunakan media yang sudah kita basahi atau kita rendam dulu dengan menggunakan fungisida macam antrakol, pantrakol dan lain-lain ya. Itu sampai kemudian basah ya. Ini dimaksudkan bahwa agar nanti ketika kita menyemai ini benar-benar bisa tertancap sempurna dan padat ya. Kemudian kita memakai pot yang lubangnya banyak, aerasinya biar tidak terlalu padat sekali ya, artinya tidak ada air yang menggenang di sana. Potnya diameternya jangan terlalu besar, cukup 8 cm ya, ini ukurannya 8 cm atau menyesuaikan dengan lebar kanopi daun. Ya, prinsip setek atau semai ini karena aglonema yang kita semai tanpa akar, prinsipnya adalah kita timbun dengan media yang selain bersih juga kita padatkan ya. Kita padatkan di area tertancapnya semaian tersebut, benar-benar padat, sehingga ini akan memicu munculnya akar-akar serabut. Pemadatan media ini memang harus dilakukan ketika kita menyemai setek aglonema seperti ini yang tanpa akar ya. Berbeda kalau ada akarnya, kita jangan menekan-nekan seperti ini karena akarnya bisa putus kan. Tapi kalau tidak ada akarnya seperti ini, kita padatkan. Selain juga kita bisa memastikan bahwa aglonema kita ini tidak bergeser atau bergoyang ya, letaknya berpindah.
yang nantinya akan mempengaruhi munculnya akar-akar serabut, atau akar serabut tersebut bisa putus karena mudah bergoyang ya. Kemudian langkah terakhir adalah tetap disiram ya, untuk menjaga area kelembapan, dan juga dengan siraman ini media tanam bisa tertata dengan sendirinya ya. Memang awalnya nampak menggenang ya, karena memang sebelumnya media tanam kita ini kita basahi, tapi setelah beberapa saat air tersebut mengocor ke bawah, karena memang pot yang kita gunakan adalah yang banyak lubangnya di bagian bawah ya, seperti ini. Beberapa saat air yang menggenang di atas media akan kemudian turun. Untuk penyiraman cukup sekali saja, tidak perlu disiram lagi. Kemudian ditempatkan di area yang sejuk atau area yang tidak terkena sinar matahari secara langsung, atau area yang tidak ada drainase udaranya ya. Kemudian bisa pula ditaruh di atas nampan yang berisi air. Lalu untuk menjaga kelembapan kita beri topping ya, kayak semacam kue ya. Di atasnya kita beri topping sekam begitu. Ini tujuannya untuk menjaga kelembapan media yang ada di dalam pot. Selanjutnya bisa diberi vitamin B1 atau zat pengatur tumbuh yang memicu pertumbuhan akar, dan juga tentunya dicampur dengan fungisida ya. Dan kemudian nampan kita penuhi atau kita beri air, jangan terlalu penuh, asal lembab saja. Dan ini sebenarnya sudah selesai. Kita taruh di area yang sejuk ya. Dengan cara ini kelembapan tetap terjaga, dan mudah-mudahan selama 30 hari nanti akar sudah mulai keluar dan bisa ditempatkan di area yang sedikit terbuka ya. Dan sudah selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.